Para pendukung Anies tidak bisa membangun narasi bahwa G20 mengundang Anies untuk bicara. Acara yang dihadiri Anies bukanlah acara pertemuan para kepala negara G20. Apalagi kemudian para supporter Anies membual bahwa kehadiran Anies meminggirkan Jokowi. Supporter Anies bahkan menggambarkan Jokowi panik, kepanasan, keringetan karena para pemimpin dunia lebih menghormati Anies daripada Jokowi. Yang bilang Anies hadir sebagai pembicara di KTT G20 adalah para penggembira Anies. Saya mengkritik pecinta Anies yang berhayal bahwa di mata para pemimpin dunia, Anies sedemikian penting sehingga dia diminta hadir dan bicara di KTT G20. Saya mengkritik pecinta Anies yang membayangkan Anies sedemikian hebatnya sehingga dia sampai harus diundang dalam acara pertemuan para kepala negara. Karena itulah saya bilang level Anies di bawah Jokowi. Anies ingin julukan bapak politik identitas itu dilupakan begitu saja. Enak aja. Mana mungkin. Anies selama ini sulit dipercaya. Banyak bohongnya. Pencitraannya sangat dipaksakan. Maka bagaimana bisa dipercaya banyak orang? Kebohongan Anies selama ini sangat jelas. Bahkan terkenal dengan licikan. Padahal sebenarnya ada satu pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan oleh Anies Baswedan, yaitu mempercepat proses terbentuknya kerjasama koalisi sehingga pencapres dirinya itu segera mendapatkan kendaraan politiknya. Paham nggak? Sekarang ini mau Anies ngapain aja belum tentu jadi. Karena baru partai Nasdem yang mendukung dia. Dan itu nggak ada artinya. Kalau sampai akhir tahun depan, akhir tahun 2023 juga nggak ada yang mendukung Anies, hanya satu partai ini. Nggak mungkin Anies bisa ikutan capres. Sampai hari ini ya, rencana koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS masih belum terrealisasi. Lah jangankan bersatu dalam koalisi, yang ada malah mereka sekarang saling ribut dan menyerang sana-sini. Baru ngatur internal partai sendiri saja sudah ribut seperti itu. Lah gimana mau mengatur negara coba? Melihat masalah yang semakin rumit dihadapi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, saya jadi punya kesimpulan. Menurut saya, koalisi perubahan yang digagas oleh tiga partai ini akan semakin sulit terrealisasi. Selain itu, penentuan capres juga tidak kunjung mendapatkan titik temu alias buntu. Nah, yang paling fatal adalah kalau semua permasalahan ini tidak kunjung diselesaikan, maka bisa jadi mereka akan bubar barisan dan Anies Baswedan pun akan ditinggal sendirian. Partai-partai koalisi Anies belum apa-apa udah pada berantem. Setelah gagal deklarasi bersama tiga partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, kini yang terdengar malah perseteruan antara Nasdem dan Demokrat. Nasdem masih berharap kadernya di kabinet dipertahankan oleh Pak Jokowi. Ada 3 kader Nasdem di kabinet saat ini. Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, dan Menteri Kehutanan. Sebagai presiden yang sudah capek meletakkan pembangunan Indonesia di arah yang benar, Pak Jokowi pasti nggak mau dong penerusnya nanti cuma bermodal omongan doang, tapi nggak bisa kerja. Resikonya apa? Kan bakalan kocar-kacir lagi pembangunan Indonesia kalau negeri ini akhirnya dipimpin oleh orang yang cuma bisa teori tapi nggak bisa praktek. Nah, Nasdem yang bukan partai besar lalu menganggap Jokowi bukan apa-apa gitu. Jadi dengan ini gitu ya, antara Nasdem, antara Surya Paloh dengan Anies Baswedan kayaknya emang cocok nih. Antara ucapan dan perbuatannya itu gak sebanding. Lah kok bisa diklaim sebagai untuk menyatukan bangsa Indonesia, lagi mana gitu. Lawang dia itu menikmati politik identitas, menikmati politik sara, menikmati demo 212, 411, dan orang ini biang kerok perpecahan di Indonesia. Bohongan dan bualan Anies, tidak becusan Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Anies telah membohongi warga miskin DKI. Seperti kata Pak Anies, lihat rekam jejak. Buat apa berbohong dan membual? Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang,
waktu itu kita menang gitu ya. Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu Ganjar bakal kalah lah. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Kalau dengan Pasder Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no. Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya pre-recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya. Dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur. Nah,
Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Enggak, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah Formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Harap dicatat, saya sekarang perlu bicara soal Refli bukan karena saya tidak suka dikritik. Buat saya, dikritik karena perbedaan pandangan adalah hal yang biasa. Itu lazim terjadi di dunia akademik. Tapi argumen Refli bisa dibilang ngawur. Saya ngomong apa, sementara bantahan Refli tidak bicara soal apa yang saya katakan. Pada 18 November, kanal Refli Harun menurunkan monolog dengan judul "Ngomel lagi Ade Armando. Berhentilah berhayal dan berbohong. Anies tak selevel Jokowi." Refli menyerang pandangan dalam video saya pada 16 November yang berjudul "Kebohongan bahwa Anies diundang G20 memang luar biasa." Saya agak khawatir dengan kondisi Refli Harun. Dulu kan kita mengenalnya sebagai seorang cendekiawan yang berpikiran luas dan kritis. Dulu kita mengenalnya sebagai seorang ahli hukum tata negara yang pintar. Tapi kini segenap kualitas itu seperti menghilang. Mungkin karena dia begitu benci pada Jokowi. Atau mungkin juga karena dia telah menjelma menjadi pendukung nomor 1 Anies Baswedan. Atau mungkin karena kedua alasan itu dia sekarang seperti kehilangan akal sehat. Logika dasar pun seperti tidak dikuasai. Saya jelaskan dulu apa yang saya sampaikan di video saya ya. Dalam video itu, saya menjelaskan bahwa kabar yang mengatakan Anies diundang untuk bicara di KTT G20 adalah bohong. Anies memang datang ke Bali, tapi tidak untuk menghadiri KTT G20. Catatan tambahannya, Anies hadir di sana karena dia mendaftarkan diri sebagai pembicara. Inisiatif untuk hadir datang dari kubu Anies. Walaupun saya juga menyatakan dalam video saya bahwa penyelenggara acara tidak akan memberikan kesempatan bicara pada sembarang orang. Anies diizinkan bicara dalam forum itu karena dia memang dianggap punya otoritas dalam topik yang dibicarakan, yakni soal konservasi energi. Dia tampil sebagai pembicara dalam Bloomberg NEF Summit. Acara Bloomberg ini adalah sekedar side event, alias acara sampingannya G20. Saya nggak bilang acara ini tidak prestisius, tapi G20 dan Bloomberg NEF Summit jauh berbeda. Buat saya itu kebohongan yang luar biasa. Karena itulah saya katakan, Anies itu tidak selevel Jokowi. Kelakuan kubu Anies ini memang memalukan dan mempermalukan Anies sendiri. Pernyataan-pernyataan saya itulah yang berusaha dibantah oleh Refli. Celakanya seperti saya katakan, argumen Refli ini ngawur.
Yang rupanya paling bikin marah dia adalah pernyataan saya bahwa Anies itu tidak selevel dengan Jokowi. Is it? Kata dia. Dengan yakin dia bilang Anies levelnya di atas Jokowi. Namun setelah mengatakan itu, tentu saja para pendukung Anies tidak bisa membangun narasi bahwa G20 mengundang Anies untuk bicara. Acara yang dihadiri Anies bukanlah acara pertemuan para kepala negara G20. Apalagi kemudian para supporter Anies membual bahwa kehadiran Anies meminggirkan Jokowi. Supporter Anies bahkan menggambarkan Jokowi panik, kepanasan, keringetan karena para pemimpin dunia lebih menghormati Anies daripada Jokowi. Kemudian juga mengatakan kalau bicara konteks forum internasional, Anies lebih dipandang orang. Orang kan memandang Jokowi karena jabatannya, kata Refli. Sementara Anies memiliki kemampuan berbahasa yang jauh lebih baik. Dalam forum internasional, Anies lebih bunyi. Refli juga menjelaskan bahwa kemampuan bahasa Inggris Jokowi tidaklah meyakinkan karena dia tidak pernah sekolah di luar negeri. Refli juga dengan sinis mempertanyakan dugaan bahwa Anies hadir di Bali karena mendaftarkan diri, bukan diundang. Untuk menyatakan itu, dia bilang, marilah kita membandingkan kondisi Anies sekarang, yaitu 2 tahun sebelum Pilpres 2024, dengan kondisi Jokowi 2 tahun sebelum Pilpres 2014. Kalau dibandingkan begitu, kata Refli, ya pasti jauh lebih baik Anies lah. Pada 2012, ujar Refli, Jokowi baru terpilih sebagai gubernur. Belum ngapa-ngapain. Sementara pada 2022, Anies sudah paripurna menjadi gubernur DKI. Saya heran bagaimana mungkin Refli seperti tak bisa menangkap poin-poin utama dari argumen saya. Yang paling sederhana saja, Refli harus sadar bahwa Anies tidak hadir sebagai pembicara di KTT G20. Yang bilang Anies hadir sebagai pembicara di KTT G20 adalah para penggembira Anies. Saya mengkritik pecinta Anies yang berhayal bahwa di mata para pemimpin dunia, Anies sedemikian penting sehingga dia diminta hadir dan bicara di KTT G20. Saya mengkritik pecinta Anies yang membayangkan Anies sedemikian hebatnya sehingga dia sampai harus diundang dalam acara pertemuan para kepala negara. Karena itulah saya bilang level Anies di bawah Jokowi. So what is the problem, katanya. Mengajukan diri atau diundang kan sama saja, katanya. Kalau Anda tidak punya kualitas, Anda tidak mungkin diundang, kata Refli. Kalaupun Anda sudah mendaftar tapi cuma buat pelangga-pelongo, ya tetap tidak akan diundang. Hadir di sana adalah sebuah achievement, kata Refli. Itulah kurang lebih bantahan Refli. Kok Refli seperti mengidap inferiority complex? Seperti Refli bilang, kemampuan berbahasa Inggris Anies dipengaruhi oleh fakta bahwa dia 6 tahun di Amerika Serikat. Jadi di mana hebatnya? Saya kasih contoh saya deh. Karena saya pernah 1,5 tahun di Amerika Serikat, kemampuan bahasa Inggris saya jauh di atas rata-rata orang Indonesia. Tapi saya tidak akan pernah mengatakan bahwa pengetahuan saya tentang ilmu komunikasi, bidang yang saya geluti, ada di atas para dosen ilmu komunikasi di Indonesia yang tak pernah ke Amerika Serikat, sehingga kemampuan bahasa Inggrisnya ya rata-rata saja. Saya sendiri sebenarnya bisa berdebat dengan Refli soal perbandingan Jokowi dan Anies, kalau Refli mau ya. Dengan standar kualitas kerja apapun, Jokowi jelas jauh di atas Anies. Tapi saya merasa tidak perlu untuk bicara soal itu sekarang karena memang bukan itu yang seharusnya menjadi fokus percakapan. Kecuali kalau Refli mau berdebat dan mengatakan kehadiran Anies di Bloomberg NEF sejajar dengan pertemuan kepala negara di KTT G20. Tapi itu pun kan jelas tidak. Argumen Refli soal kemampuan berbahasa Inggris Anies juga memalukan. Bagaimana mungkin Refli memandang kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuan berbahasa Inggrisnya? Dia tidak diundang dan menjadi pembicara KTT G20. Kok hal semendasar itu tidak bisa ditangkap Refli? Jadi buat Refli, sudahlah. Anda pintar dan tetaplah menjadi orang pintar. Janganlah kecintaan Anda pada Anies menyebabkan Anda kehilangan kepintaran Anda. Saya tidak paham bagaimana mungkin Refli membesar-besarkan kemampuan bahasa Inggris Anies untuk menunjukkan dia pemimpin yang dihormati dunia. Terakhir soal apakah Anies diundang atau mendaftarkan diri ke acara Bloomberg di Bali itu, kalau saja Refli menonton video saya lengkap, tentu dia tahu. Saya memang tidak menganggap fakta bahwa dia mendaftarkan diri ke acara Bloomberg itu melemahkan kualitas dia. Saya tidak mempersoalkan itu. Yang saya persoalkan, pendukung Anies tidak boleh bilang bahwa Anies diundang dan menjadi pembicara di KTT G20. Hal itu yang saya bantah.
Kasihan sekali melihat Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini. Masa ya koalisi saja belum terrealisasi, tapi mereka sudah ribut sendiri. Sampai hari ini ya, rencana koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS masih belum terrealisasi. Lah jangankan bersatu dalam koalisi, yang ada malah mereka sekarang saling ribut dan menyerang sana-sini. Ya tapi mungkin ada yang penasaran juga mengapa sih Nasdem dan Demokrat ini bisa ribut dan saling serang. Apakah ini pertanda bahwa rencana koalisi perubahan akan layu sebelum berkembang? Atau jangan-jangan mereka semuanya akan bubar dan Anies Baswedan ditinggal sendirian? Nah jadi ya sebenarnya keributan ini dimulai dari Partai Nasdem dan Demokrat. Nah, melihat hubungan kedua partai yang semakin memanas ini ya, terus terang saya jadi semakin pesimis bahwa koalisi perubahan yang bakal dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS akan bisa terwujud. Ya jangankan terwujud, yang ada justru semakin kusut. Ya tapi baiklah, langsung saja ke pertanyaan awal. Mengapa hubungan antara Partai Demokrat dan Nasdem baru-baru ini memanas? Jadi ceritanya itu begini. Bermula ketika Nasdem berwacana atau mengomentari terkait pertemuan antara Gibran dengan Anies Baswedan. Tahu kan, sebelumnya Gibran dan Anies Baswedan ini sempat bertemu dan sarapan bareng di sebuah hotel di kota Solo. Nah, tidak lama kemudian Gibran pun mengunggah fotonya saat makan bersama Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Tapi yang membedakan adalah ketika Gibran makan bersama Ganjar, lokasinya itu bukan di hotel, melainkan di sebuah warung yang sederhana. Jadi tidak ada kesan mewahnya sama sekali. Tentu ini sangat jauh berbeda ketika dibandingkan dengan makan bersama Anies Baswedan. Dan tahu nggak apa komentar Gibran saat mengunggah fotonya bersama Ganjar Pranowo? Dia ini menulis, memang lebih enak makan di warung sederhana seperti ini. Begitu katanya. Ya bisa jadi kan? Nah kalau itu sampai terjadi ya, terus pertanyaannya bagaimana dengan nasib Anies Baswedan nanti? Ya semua orang ini juga tahulah kalau kita perhatikan baru-baru ini ya, Anies Baswedan ini mulai sering keliling daerah untuk melakukan kampanye politik. Seakan-akan dirinya ini sudah resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Padahal pemilu saja ini belum dimulai. Bahkan pendaftaran capres dan cawapres ini juga belum dibuka. Jadi saya punya pandangan, sepertinya ya Gibran ingin menyampaikan sebuah pesan dan sekaligus sindiran bahwa dia sebenarnya lebih merasa nyaman atau enak ketika ditemani makan oleh Ganjar Pranowo daripada Anies Baswedan. Itu yang saya tangkap. Ya sekarang logikanya itu begini. Kalau ya yang menemani kita makan itu orangnya nyebelin, ya pastilah jadi terasa nggak enak makanannya. Bener gak? Nah begitu juga sebaliknya. Ya sekarang ya ibaratnya makan bareng pacar atau pasangan lah. Ketika ditemani pasangan kita ya, kita mau makan dimanapun, rasanya ini pasti akan nikmat dan lezat. Mau makannya di warung emperan, mau makannya di restoran, pasti rasanya ini akan nikmat. Bener gak? Nah menurut saya ya, pernyataan Gibran ini sangat-sangat telak. Dan melihat yang seperti ini, saya jadi menduga apa jangan-jangan statement tersebut sengaja ingin menyindir Anies Baswedan. Ya siapa tahu kan. Tapi pada intinya ya, semua orang ini bebas menyampaikan opini, pandangan, dan persepsinya seperti apa. Namun yang paling tahu terkait semua itu ya tentu adalah Gibran sendiri. Jadi kalau menurut saya ya secara pribadi, semua itu bukan lagi soal mewah atau sederhana, tapi lebih kepada soal siapa yang menemani makan. Nah balik lagi ke soal konflik antara Nasdem dan Demokrat. Jadi konflik itu bermula ketika pertemuan antara Gibran dan Anies Baswedan di Solo. Nah dari pertemuan tersebut, Partai Nasdem kemudian berwacana bahwa Gibran itu sangat memenuhi syarat untuk diduetkan bersama Anies Baswedan. Nah mendengar wacana tersebut ya, pihak dari Partai Demokrat pun tidak terima alias protes. Nah balik lagi ke soal protes yang disampaikan Demokrat terhadap Partai Nasdem. Jadi Andi Arief ini protes supaya Nasdem lebih fokus ke persoalan rencana koalisi perubahan dan tidak sibuk berwacana untuk mengusung cawapres di luar dari Partai Demokrat dan PKS.
Kasihan sekali Partai Demokrat ini. Jadi protes tersebut dilontarkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, yaitu Andi Arief. Tahu kan Andi Arief? Ya, dialah yang pernah ditangkap oleh polisi di hotel. Ya memang benar kan, kalau menurut saya memang selama ini kan Nasdem, PKS, dan Demokrat memang belum berkoalisi. Mereka ini kan baru akan membentuk koalisi yang dinamai Koalisi Perubahan. Dan rencana koalisi tersebut baru sempat mau dideklarasikan pada tanggal 10 November kemarin. Tapi sayang semuanya itu gatot alias gagal total. Padahal ya ibarat orang mau menikah, Anies Baswedan ini kan belum tunangan sama siapapun, termasuk dengan AHY. Tapi anehnya kenapa Demokrat justru merasa seakan-akan sudah diduakan. Bahkan Demokrat ini juga meminta agar Nasdem mencontoh Demokrat dan PKS yang disiplin dalam koalisi. Nah, mendengar pernyataan Demokrat tersebut, Nasdem pun membalas dengan melontarkan pertanyaan. Ya, emangnya PKS dan Demokrat sudah koalisi? Kan belum. Kasihan sekali mereka ini saling sindir seperti itu coba. Jadi ya Demokrat ini menganggap bahwa wacana yang dilontarkan oleh Nasdem tersebut bukannya menguatkan rencana koalisi perubahan, namun justru melemahkan. Kasihan sekali mereka ini ribut-ribut sendiri coba. Dan tidak hanya sampai di situ loh ya. Bahkan Partai Nasdem juga menyampaikan pertanyaan yang menurut saya ini cukup menohok. Masa berwacana nggak boleh? Koalisi apa ini? Begitu katanya. Nah, menjawab pertanyaan Nasdem tersebut, Demokrat pun membalas dengan pertanyaan yang tak kalah menohok juga. Menurut Demokrat ya, kalau satu melemahkan yang lainnya, terus koalisi apa ini? Begitu balasnya. Melihat masalah yang semakin rumit dihadapi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, saya jadi punya kesimpulan. Menurut saya, koalisi perubahan yang digagas oleh 3 partai ini akan semakin sulit terrealisasi. Selain itu, penentuan cawapres juga tidak kunjung mendapatkan titik temu alias buntu. Dan sepertinya Nasdem ini tidak setuju jika yang menjadi cawapres adalah AHY ataupun AHER. Itulah mengapa sampai saat ini ya, sampai detik ini, sikap Nasdem masih menggantung dan genit untuk pilihan cawapres dari luar Partai Demokrat dan PKS. Baru ngatur internal partai sendiri saja sudah ribut seperti itu. Lagi mana mau mengatur negara coba? Nah, melihat perseteruan antara Nasdem dan Demokrat, PKS pun ini mencoba untuk berperan sebagai penengah. Jadi terkait wacana Nasdem yang mengatakan Gibran penuhi kualifikasi sebagai cawapres, maka PKS pun meminta agar Demokrat ini bersikap santai dan gak perlu baper. Bisa saja PKS ini. Nah, yang paling fatal adalah kalau semua permasalahan ini tidak kunjung diselesaikan, maka bisa jadi mereka akan bubar barisan dan Anies Baswedan pun akan ditinggal sendirian. Ngeri sekali kan? Nah, kalau sudah ditinggal sendiri, terus Anies Baswedan mau nyapres lewat mana coba? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Dan kalau sudah seperti itu, maka sia-sialah kampanye yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan tidak menuntut kemungkinan Anies Baswedan akan gagal menjadi capres. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.